أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Halimah ini takut, khawatir nanti kalau ada apa-apa disalahkan sama Bani Hashim. Bani Hashim gak terima. Akhirnya dikembalikan ke ibunya Nabi yang selalu merindukan Nabi, Al-Hanun, yang nyayangi Nabi, Siti Aminah. Wa khasyat alaihi Halimah ba'da hadil wiq'ah atau waq'ah hatta radathu ila ummihi, karena takut nanti terjadi apa-apa kalau ada hal-hal yang gak diduga yang memadaratkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, takut dimarahi, takut menanggung, ya, dan nanti diminta pertanggungjawaban oleh Bani Hashim. Gak mau ambil resiko, dikembalikanlah ke Makkah. Lah semenjak itulah Rasulullah kembali ke pangkuan ibunda tercinta pada umur berapa? 4 tahun. Diingat-ingat itu sejarah Rasul. Kita nggak ngerayakan Maulid Nabi, tapi setiap hari kita baca sirohnya Nabi, sirohnya sahabat. Ini cara kita untuk menghidup-hidupkan dan mengetahui bagaimana sejarah Rasulullah. Ra'at Aminatu wa fa'ali dzikra zaujiha ar-rahil antazura qabrahu bi Yathrib fa kharajat min Makkah qati'atan, ya, rihla tablughu nafa 500 kilometer wa ma'aha waladuhal yatim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa khadimatuha Ummu Aiman wa qayyamaha Abdul Muttalib fa makathat syahron. Ini fi Yathrib, yakni. Jadi Aminah ini melihat, ya, saking setianya kepada suaminya, ingin membawa putranya untuk mengunjungi kuburan bapaknya, itu suaminya Aminah. Di mana tadi? Di Yathrib. Dan pada waktu itu Siti Aminah ditemani si budak wanita kecil tadi itu, peninggalan ayahnya. Namanya siapa? Ummu Aiman. Nama aslinya Barkah, kan gitu kan? Barkah atau Barokah, ya. Ya gadis, ya mungkin SMP atau SD kelas 6 gitu lah ya. Kalau sekarang kurang lebih wallahu alam itu jariyah. Jariyah itu budak wanita kecil. Diajak sebagai bantu nanti perlu apa-apa, kan gitu kan. Berangkat ke kota Madinah. Di sana menetap selama 1 bulan. Dan Rasulullah SAW itu punya keluarga di Madinah. Kenapa? Kemarin sudah saya ceritakan, Abdul Muttalib, kakeknya Nabi, itu ibunya orang dari Yathrib, namanya Salma, masih ingat kan? Nah, Salma itu kan istrinya Hashim, buyutnya Nabi. Sehingga Rasulullah itu ketika di Madinah punya akhwal, punya paman-paman dari pihak ibu, paham ya? Karena neneknya beliau di situ. Jelas gak? Nenek buyutnya Nabi itu ada di Yathrib, dari Bani Najjar. Oke, jelas ya. Nah, menetap di situ 1 bulan. Setelah selesai balik. Ya, kita tahu bahwa Mekah itu ada di selatan, sedangkan Madinah ada di utara. Ya, ini anggaplah ini utara, ini selatan. Maka pulang 3 orang kan, Rasulullah kecil Muhammad SAW umurnya 4 tahun, sama Siti Aminah, sama Ummu Aiman pulang. Nah, di tengah-tengah ada tempat namanya Abwa. Di tempat itulah ibunda Nabi sakit keras, akhirnya wafat di tempat itu. Sehingga umur 4 tahun Rasulullah sudah yatim piatu, ya, mata abuhu wa matat ummuhu, ibundanya wafat, ayahnya wafat. Sehingga umur 4 tahun beliau sebatang kara di perjalanan itu. Dibawa budak hitam legam keriting namanya Ummu Aiman, digendong sampai datang ke kota Makkah. Dibawa, makanya Rasulullah nggak melupakan jasa baiknya perempuan ini. Meskipun budak hitam legam kayak gitu, tapi Rasulullah sayang. Sampai nanti itu Rasul diangkat jadi nabi, selalu mengunjungi Ummu Aiman. Padahal rasnya beda, bukan Arab. Paham ya? Kulitnya bukan kulit Arab, rambutnya bukan rambut Arab, hidungnya bukan hidung Arab. Tapi Nabi mengajarkan sejak dahulu bahwa inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia itu karena takwa. Maka disambangi sama Nabi. Nabi bukan anak yang durhaka. Nabi selalu mengingat kebaikan orang. Itu nanti saya ceritakan Ummu Aiman. Ini sekedarnya aja dulu. Maka sampai kota Mekah, ketahuan nih
Maka kakeknya sedih luar biasa. Baru kemarin sedih ditinggal wafat siapa? Putranya yang bernama Abdullah, sekarang istrinya Abdullah wafat, sehingga Abdul Muthalib ini gak tega lihat cucunya yang kecil ini. Maka disayangi, dicintai, dipeluk, disayangi, luar biasa ini cintanya Abdul Muthalib sama Muhammad. Kasihan Muhammad ini, ayahnya ndak ada, uminya ndak ada, disayangi luar biasa. Bahkan lebih dimuliakan daripada anak-anaknya sendiri, cucu-cucunya sendiri yang lain. Lebih diutamakan dari seluruh keturunannya. Muhammad ini kecil sallallahu alaihi wasallam. Lah, Abdul Muthalib itu punya tempat khusus di Ka'bah. Di naungan Ka'bah itu Abdul Muthalib punya tempat khusus. Tidak ada yang berani duduk di situ kecuali Abdul Muthalib. Tempat khusus bagi Abdul Muthalib. Fakana banuhu yajlisuna haula firashihi dzalika hatta yakhruj ilaihi. Jadi Abdul Muthalib punya tempat khusus di sekitar Ka'bah. Ya, itu anak-anaknya itu duduk di sekitaran tempat itu, nggak ada yang berani duduk di situ. Ditunggu semuanya sampai Abdul Muthalib datang, yang ngasih wejangan, ngasih nasihat lah gitu kan. Lah itu anak-anaknya ngumpul di situ, dan nggak ada orang berani duduk di situ. Lah Muhammad kecil sallallahu alaihi wasallam, beliau datang, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecil, beliau datang duduk di tempat itu. Padahal tempat itu adalah tempatnya siapa? Kakeknya, nggak ada yang berani. Paman-pamannya itu kalau anak-anaknya main-main mau duduk tempat itu diambil sama paman-pamannya. Jangan di sini nak, ini tempatnya mbahmu. Gak ada yang berani di situ. Lah Rasulullah datang, duduk begini. Maka paman-pamannya Nabi datang dan mengatakan, ponakanku jangan di sini, anakku jangan di sini. Diambil, dirayu-rayu sama pamannya, ditarik-tarik. Jangan di sini nak. Dan semua pamannya Nabi cinta sama Nabi. Semuanya. Gak ada alasan untuk membenci Nabi. Dan orang Arab sangat menjunjung tinggi apa? Nasab, apalagi ini yatim piatu. Semuanya cinta. Bahkan Abu Lahab pun cinta. Gak peduli Abu Lahab, gak peduli Haris, gak peduli siapa saja. Semua paman Nabi cinta sama Nabi, melindungi Nabi, senang semuanya sama Nabi. Kan gitu kan? Maka dirayu-rayu, ayo ponakanku jangan di sini, diseret-seret, ditarik-tarik gitu kan. Kemudian di saat seperti itu Abdul Muthalib datang melihat cucu kesayangannya mau diambil sama paman-pamannya. Maka Abdul Muthalib berkata, Da'u ibni hadza. Biarkan dia tempat di situ, tidak apa-apa. Kalau yang lain belum tentu. Nah ini kan cucu kesayangannya ini loh. Da'u, tinggalkan dia, biarkan. Jangan dihalang-halangi duduk di situ. Nah, kemudian duduklah Abdul Muthalib, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajlisu ma'hu ala firashi, duduk bersama Nabi. Ya. Wa yamsahu dhahru bi yadihi, dielus-elus dadanya nih sama siapa? Umurnya Nabi berapa tadi? 4 tahun. Iya dah? 4 tahun, ya kurang lebih 4 tahun 5 tahun ya itu. Karena ikut sama kakeknya semenjak umur berapa tadi? Loh, tadi keliru. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi itu ibunya wafat umur berapa tadi? 6 tahun, bukan 4 tahun, keliru saya. Tadi belum saya sebutkan kan ya. Ibundanya wafat ketika umurnya Nabi berapa? 6 tahun, bukan 4 tahun ya. Ini ralat ya. Kemudian ya kurang lebih 6 tahun lah Rasulullah itu, atau 7 tahun sekitaran itu. Rasulullah duduk dielus-elus sama eyangnya, sama datuknya, sama kakeknya. Disayangi semua ya. Kemudian di saat seperti itu di depan para paman-pamannya, Abdul Muthalib mengatakan, fa wallahi innalahu lasya'na. Demi Allah, cucuku ini memiliki perkara yang besar. Sudah diramal, sudah diperkirakan sama kakeknya bahwa cucuku ini orang hebat. Ya, terus diusap-usap, disenangi, terserah melakukan apa saja, gak dilarang sama Abdul Muthalib. Saking sayangnya. Nah, kemudian ketika Nabi umur 8 tahun, ya, ketika Nabi umur 8 tahun, tufiya jadduhu Abdul Muthalib di Makkah. Ketika Nabi umur 8 tahun, wafatlah Abdul Muthalib. Subhanallah. Abdul Muthalib wafat. Dan Abdul Muthalib berwasiat,
bahwa nanti kalau aku mati harus anak ini dipelihara dengan baik dan dikafil, diopeni, dirawat, disayangi oleh Abu Thalib. Yang ditunjuk oleh Abdul Muthalib adalah Abu Thalib, pamannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaannya, Pak, kenapa yang dipilih kok Abu Thalib, kok tidak Abu Lahab? Pada waktu itu Abu Lahab cinta nggak sama Nabi? Oh, nemen, cintanya luar biasa. Semua cinta. Kenapa kok nggak Abu Lahab? Kenapa kok tidak Hamzah? Kenapa kok tidak Al-Abbas? Kenapa tidak paman-paman Nabi yang lain? Kan masih banyak yang hidup pada waktu itu. Nabi umur 40 tahun, pamannya tinggal 4. Abu Thalib, Abu Lahab, Hamzah, Abbas. 2 mati kafir, 2 masuk Islam. Itu umur 40 tahun Nabi. Tapi Nabi ini kan masih umur berapa ini? 6 tahun. Masih banyak nggak paman-paman Nabi? Masih banyak. Tapi kenapa yang dipilih oleh Abdul Muthalib kok Abu Thalib? Limadha? Kenapa? Kenapa Pak Roni? Oh, Pak Roni belum tahu. Angkat tangan. Kenapa kok Abu Thalib? Ya Allah. Satu ibu, enggak satu ayah berarti. Gitu, yang lengkap. Jawabannya karena Abu Thalib ini syakiknya Abdullah. Syakik itu artinya saudara kandungnya Abdullah. Paham enggak maksudnya? Berarti Abdullah bapaknya Nabi dengan Hamzah, dengan Abbas itu memang saudara, tapi saudara beda ibu. Itu dalil bahwa Abdul Muthalib punya istri banyak. Jelas ya? Lah, Abu Thalib sama Abdullah ini satu ibu, satu ayah. Tapi kalau sama Hamzah, Abdullah sama Hamzah itu beda ibu, saudara sebapak gitu loh maksud saya. Oke ya. Maka dipilihlah Abu Thalib oleh Abdul Muthalib karena ini syakiknya bapaknya, saudara kandung ayahnya. Maka Abu Thalib tidak menyelisihi wasiat itu. Rasulullah semenjak umur 8 tahun diasuh oleh siapa? Abu Thalib. Disayangi, dicintai, dirawat, dipelihara, dikasih nafkah. Luar biasa. Itu seandainya Abu Thalib itu mengucapkan la ilaha illallah, sulit nandingi beliau, ya sulit nandingi dia dalam perkara jasanya terhadap Islam. Tapi percuma, gak bermanfaat karena mati kafir. Lain asyrakta la yahbatanna amaluka. Kalau kamu melakukan kesyirikan, hancurlah amalan. Padahal itu amalannya Abu Thalib luar biasa. Merawat Nabi sejak kecil, menafkahi Nabi, merawat Nabi, mencintai Nabi, mendidik Nabi. Luar biasa, ya. Ya, kita baca nih. Akhirnya Rasulullah SAW dipelihara oleh paman beliau yang bernama Abu Thalib dan dicintai, bahkan lebih dicintai daripada anak-anaknya sendiri. Nah, kemudian di situ ada kejadian aneh ya. Ada, ya ini nggak saya ceritakan ya, karena saya lihat nggak ada apa namanya marojiknya juga. Ya intinya gitulah cerita-cerita, nggak saya ceritakan. Sampai Nabi umur berapa tadi terakhir tadi 8 tahun ya. Nah terakhir Nabi umur 12 tahun diajak sama pamannya diajari bisnis. Ya diajari apa? Bisnis. Ketika Nabi umur 12 tahun diajak oleh paman beliau dagang kemana? Ke Syam. Berangkatlah rombongan ini. Ya, Rasulullah SAW pada waktu itu umur 12 tahun. Diajak ke Syam karena Syam itu adalah pusat perekonomian. Ini sering saya ceritakan. Kenapa kok ke Syam? Masih ingat nggak ceritanya Salman Al-Farisi? Ketika Salman Al-Farisi masuk gereja, terus tanya ke orang-orang, ini agama dari mana aslinya? Dijawab orang-orang, dari mana? Dari Syam. Masih ingat kan itu kan? Dulu saya ceritakan di sini. Perjalanan Salman mencari ilmu itu loh, sampai masuk Islam. Ini agama Nasrani dari mana asalnya? Dari Syam. Akhirnya kalau nanti ada ada saudagar, para pedagang dari negeri Syam, tolong kabarkan ke aku. Masih ingat nggak kisahnya? Terus setelah dia dipenjara keluarganya, datang kabar ada saudagar mau berangkat ke Syam, maka beliau meloloskan diri dari penjara dan ikut para saudagar pergi ke Syam.
Saya nggak mau cerita Salman, tapi ingin saya tarik kesimpulan, berarti sejak dulu Syam itu pusat perdagangan. Gitu loh maksud saya. Makanya antum kalau lihat peta negeri Syam, petanya Suriah, Palestina, ya Jordania dan sekitarnya, lihat petanya loh ya. Itu kan penyambung atau dia itu diapit oleh banyak benua. Atau kalau lihat petanya Syam, Syam itu kalau ke utara barat atau ke utara itu Eropa. Syam itu kalau ke selatan Jazirah Arab. Syam itu kalau ke timur Asia. Syam itu kalau ke selatan barat yaitu ke Afrika. Antum lihat petanya. Makanya dari dulu dijadikan rebutan. Sejak zaman Nabi belum lahir, tanah Syam dibuat rebutan Romawi dan Persia. Sampai ada ayatnya, ghulibatir Rum fi adnal ard, bangsa Romawi dikalahkan di bumi yang paling rendah. Cek di internet. Mana bumi yang paling terendah? Bumi terendah itu ada kota di Palestina namanya Ariha atau Jericho. Ketik di situ adalah negeri terendah, bahkan lebih rendah daripada permukaan air laut. Suburnya luar biasa. Saya pernah ke situ. Ada kesemek di situ, Pak. Saya itu heran, ini bener tak kesemek? Iya, teman kesemek ada di sana. Saking suburnya. Itu dulu dikalah di situ Romawi. Jadi sudah dibuat rebutan zaman dulu. Ya. Nah, kembali ke materi. Lah, Rasulullah SAW diajak sama paman beliau pergi kemana tadi? Syam, diajari bisnis. Sampai di tempat namanya tempat Busra. Busra di Syam. Bukan Basra. Kalau Basra di mana? Di Irak. Ini enggak sedang membahas Basra, tapi membahas Busra. Di tempat yang ada di negeri Syam. Sampai di sana, di situ ada seorang pendeta. Pendeta ini namanya Bahira. Nama latinnya Gergis. Paham ya? Gergis. Ini si Gergis ini, rahib ini, pendeta ini melihat rombongan orang Arab ini, melihat ada kejadian-kejadian aneh. Melihat kejadian aneh, kok aneh ini rombongan orang Arab ini lalu lalang biasanya biasa saja. Ini ada aneh ini. Dilihat ada tanda-tanda kenabian pada orang rombongan di situ, yaitu bocah kecil. Bocah kecil siapa namanya? Muhammad. Umurnya berapa tadi? 12 tahun. 12 tahun kan umur kelas 6 gitu kan? Kelas 6 SD, betul toh? Ada kejadian tanda-tanda kenabian dari suasana, ada mendung mengikuti Nabi dan seterusnya. Dalam riwayat seperti itu dilihatin sama Bakhiro ini, sama Gergis ini, pendeta ini. Kok aneh ini? Aku pengen tahu tentang seluk beluk anak ini. Akhirnya apa? Bakhiro ini membuat jamuan. Ya, dia keluarkan uang, keluarkan biaya buat makanan yang enak-enak. Padahal biasanya nggak pernah. Ya, gampangannya gitu ya. Terus membuat makanan, setelah selesai dijamu, lah rombongan disuruh masuk. Wahai orang-orang Quraisy, orang-orang Arab, silakan masuk ke tempatku. Saya jamu kalian. Masuk semua rombongan ini, kasih makan yang enak-enak. Terus ketika mereka makan, ini pendeta neliti nih. Mana bocah kecil tadi kok nggak ada? Karena nggak ketemu bocah kecil Muhammad kecil sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya tanya, orang Arab, suruh masuk semuanya, jangan ditinggalkan seorang pun. Dilihatin sama orang Arab, nggak ada yang ketinggalan kok. Sudah masuk semua. Sudah masuk semua, nggak ada yang kami tinggalkan. Coba dicek lagi, lihat lagi, dilihat lagi. Oh iya, ada satu bocah kecil kita taruh di luar untuk jaga barang-barang kita. Di luar dia nggak ikut apa? Nggak ikut masuk. Katanya Bakhir, loh suruh masuk. Nduk ati ini aku nggih panganan kanggo arek iku. Toto gak dijak iki opo iki. Kok malah dia apa kan? Ditinggal, rugi. Sudah neraktir orang banyak kayak gitu, malah yang dituju gak ada. Loh, suruh masuk. Ketika mereka makan, dilihatin sama siapa tadi? Bakhiro, gerak-geriknya, wajahnya bagaimana, dilihatin semuanya. Ya ini, dan ini Bakhiro ini baca Taurat, baca Injil gitu loh. Paham tentang tanda-tanda kenabian itu paham. Dan memang masa itu masa sebentar lagi turunnya datangnya apa?
Rasul. Tahu, orang Romawi aja banyak tahu. Di antaranya ya Kaisar Romawi sendiri. Kaisar Romawi tahu kan? Termasuk Mukaukis Raja Mesir. Aku tahu Nabi itu akan datang. Berarti kan tahu sebenarnya. Cuman kami nggak menganggap dari diri kalian orang Arab, tapi dari bangsa Bani Israil. Tapi berarti kan mereka itu sedang dalam kondisi menunggu. Termasuk orang-orang Yahudi, ya mereka datang ke kota Madinah di antara karena mereka apa? Menunggu. Mereka tahu. Dalam Taurat disebutkan, kan ada ayatnya, alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang yang diberi Alkitab, Taurat atau Injil, itu ngerti Nabi Muhammad itu nabi seperti mereka mengerti anak kandungnya sendiri. Ini orang alim nih ngerti, dilihat, wih nabi ini anak kecil ini. Akhirnya ngomong, Bakhira ngomong, man hadzal walad? Ini siapa anak kecil ini? Aina abu? Atau man abu? Siapa bapaknya anak kecil ini? Maka Abu Thalib angkat tangan, anak abu, saya ini bapaknya dia. Dilihat, kata Bakhira, nggak mungkin kamu bapaknya. Dan nggak mungkin anak kecil ini punya bapak. Suf, tahu nggak itu berarti? Tahu. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang yang diberi Alkitab, Taurat dan Injil itu mengerti Nabi Muhammad seperti mengerti anak kandungnya sendiri. Bayangkan. Jadi mereka melihat bahwa ini Nabi seperti mereka melihat ini anakku. Berarti kan saking ngertinya kan gitu kan. Akhirnya, man abu? Siapa bapak saya? Oh lah, nggak mungkin kamu bapaknya. Dan nggak mungkin bocah ini punya ayah. Oh iya, saya ini pamannya. Saya ini apa? Pamannya. Kata siapa? Bakhira, saya nasihatkan kepada dirimu, segera bawa pulang ponakanmu ini. Jangan diteruskan ke negeri Syam. Seandainya orang-orang Yahudi melihat bocah kecil ini, niscaya bocah kecil ini akan disakiti atau dibunuh sama orang Yahudi. So, berarti kira-kira Yahudi tahu nggak berarti kayak gitu? Tahu tanda kenabian. Segera bawa pulang. Akhirnya Abu Thalib yang nyuruh orang untuk membawa ponakannya ini pergi kemana? Pergi ke Makkah, nggak ikut ke Syam. Sampai sini lah. Ini riwayat Bakhira tadi itu, Jerjis itu diriwayatkan dalam kitab Jami' At-Tirmidzi, dalam Tarikh At-Tabari, dan juga banyak di sini ya. Di sini Dalailun Nubuwah lil Baihaqi wali Abi Nuaim, banyak riwayat-riwayat yang kemudian di sini wallahu alam tidak disebutkan sanadnya bagaimana, tapi diriwayatkan dari Jami' Tirmidzi, dari Tarikh At-Tabari, dari Musannaf Ibnu Abi Syaimah, Dalailun Nubuwah lil Baihaqi. Jadi ada riwayatnya dari para ulama hadis, gitu ya. Sampai sini teruskan yo. Kelamaan ya, insyaallah besok kita sambung lagi sampai umur Nabi berapa tadi? 12 tahun. Ingat-ingat insyaallah saya pekan depan off dulu sampai mungkin awal Januari. Kalau bisa jangan libur lah, diganti ustadz yang lain supaya jangan vakum ya. Kalau nanti kalau libur itu malas nanti meneruskannya. Tapi terserah monggo takmir silakan. Libur dulu juga boleh, kalau bisa tetap ada ustadz yang lain pengganti, mungkin di kajian apa sementara gitu ya. Nanti kita lanjutkan. Diingat-ingat Nabi umur berapa tadi? 12 tahun. Ya, kesimpulannya Nabi itu gini ya. Sebelum saya tutup, ini penting. Gak boleh kita, meskipun niatnya canda itu gak boleh mengatakan mungkin Nabi kalau di Indonesia ya suka keluyuran terus nyolong jambu. Itu gak boleh loh. Tapi kan niatnya itu cuma guyon loh. Gak boleh. Kalau serius itu bisa mengeluarkan orang dari Islam. Kalau menuduh Nabi itu apa? Mencuri. Kalaupun guyon itu pun bahaya. Karena istihza, membuat guyon dalam urusan agama itu bisa mengeluarkan orang dari Islam. Agama bukan dibuat apa? Istihza, ejek-ejekan, celak-celakan, guyon tidak boleh. Lah berkaitan sama kehormatannya Nabi. Ya tidak boleh kita seperti itu. Ada riwayat dari Imam Hakim, Rasulullah tidak pernah niat jelek kecuali sekali. Pernah dengar kisahnya? Rasulullah ngomong sama teman yang gembala kambing, tolong jagakan kambing-kambingku. Aku ingin turun ke kota Makkah, ingin begadang seperti pemuda-pemuda Mekah.
turun begadang karena ada pesta musik-musik, joget-joget jahiliyah kan. Terus Nabi duduk mau ikut dengarkan. Ketika Nabi duduk tiba-tiba apa? Telinganya Nabi seperti ada yang apa? Mukul, cepat. Akhirnya Rasulullah tertidur. Lelap, nggak bangun sampai matahari tinggi kepanasan baru bangun. Datang lagi, ditanya sama temannya, gimana tadi malam konsernya? Kurang lebih gitulah. Bagaimana pestanya gitu. Saya ketiduran. Duh, kok ketiduran nih ya? Tolong saya izinkan malam ini lagi. Iya, gak apa-apa, silakan. Kedua kalinya nih. Rasulullah lihat kayak gitu-gitu. Sudah mau duduk begini, sudah mau nikmati, ya belum menikmati, masih duduk mau dengarkan, mau lihat-lihat. Sama ada yang mukul telinganya Nabi, tertidur pulas Nabi. Sampai besoknya matahari panas baru bangun. Semenjak itu kata Nabi, semenjak itu aku nggak mau berniat jelek lagi. Apa maksudnya ya? Nggak pernah Nabi dijaga sama Allah. Nabi itu dijaga sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, nggak bisa. Lah, kafir Quraisy saja nggak bisa mencela Nabi sebelum jadi Rasul. Orang kafir Quraisy, dengarkan. Orang kafir Quraisy, ketika Nabi diangkat jadi Nabi, umur berapa? 40 tahun. Pernah nggak dengarkan celaan kafir Quraisy kepada Nabi sebelum umur 40 tahun? Wah, Muhammad itu dulu begini. Pernah nggak kayak gitu? Nggak akan ketemu. Wong ketika Nabi sebelum diangkat jadi Nabi, sepakat kafir Quraisy itu, mau kaya mau miskin, mau bangsawan maupun budak, laki-laki perempuan, tua muda, jelek ganteng, semuanya sepakat. Kalau ditanya siapa manusia terbaik di kota Makkah, Muhammad, sepakat. Makanya lisannya orang kafir Quraisy itu terjaga dari mencela Nabi sebelum jadi